Oke Sobat Holik semuanya, ketemu lagi bareng gua pastinya Eko. Kali ini sesuai permintaan teman-teman di Instagram gua, banyak yang rekomen kalau misalkan ayo dong bintang tamunya Ketum David, ayo dong bintang tamunya Ketum. Nah, kali ini kebetulan gue udah janjian sama beliau dan sepertinya beliau udah sampai duluan nih. Nah, jadi jangan tunggu lama-lama. Pastikan kalian tonton untuk keseruan gue bersama Ketum David. See you guys. Oke Sobat Holik semuanya, ketemu lagi pastinya dengan gue Eko. Kali ini gue udah bareng dengan seseorang yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan gue, bahkan kalian semuanya yang ada di luar sana mengenai Agya Ayla Holik. Dan kita kali ini sudah kedatangan Ketum Nusantara kita. Selamat malam, Om David. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sambil santai aja sambil ngopi ya Om ya. Siap. Pertama-tama mungkin teman-teman di luar sana sebagian belum pada tahu lah mengenai profil Om David sendiri. Boleh lah perkenalan lah. Kalau gue kan udah jelas nih nama gue Eko nih. Kalau lu kan yang tahu tuh David, padahal siapa tahu namanya tuh David apa gitu. Karena itu tuh kebanyakan kalau di acara-acara itu dijadiin kuis. Dijadiin kuis buat Doorpress dong. Sebenarnya tuh nama di akte adalah Indra Cahyono Sebastian. Siap. Tapi karena sakit-sakitan dan sakit-sakitan. dulu itu opa dari bokap ya, pendeta. Gue dibaptis, akhirnya pakai nama David. Sampai sekarang dipakai nama Davidnya itu, dan gak sakit-sakitan lagi. Karena dasarnya kan dulu Katolik. Pas gue SMA itu gue mualaf, jadi tetap nama Davidnya dipakai. Akhirnya yang gue pakai sekarang pakai nama David Sebastian. Di akte tuh? Di akte nggak, tetap Indra. Jadi kadang-kadang kalau dulu masih zaman telepon rumah ya, kalau ada telepon nyari Indra itu teman sekolah. Teman sekolah. Patokannya itu Atau teman kuliah. Tapi kalau ada nyari David, itu pasti teman rumah, teman dekat, atau teman kerja. Siap. Jadi panjang kan? Jadi teman-teman nih, kalau misalkan nanti di wilayahnya masing-masing ada games seputar namanya beliau, udah jelas sekali itu. Nah, sekarang gini Tum, mungkin kan di luar sana juga masih banyak nih teman-teman yang tergabung di Agya Ayla Holik, entah itu di Jabar, di Jatim, di Jateng, Sumatera. Tapi, ya di Sumatera juga. Kalimantan udah ada belum sih? Kalimantan ada. Kalimantan Bali juga. ada. Bali ada. Nah, mereka tuh nggak tahu kapan sih terbentuknya AHA di Indonesia inilah. Agya Ayla Holik itu pada dasarnya kan cuma ada di grup Facebook. Itu sekitar tahun 2015-an lah. 2015. Kalau ya kurang lebih ya, takut salah. Terus kalau Nusantara itu terbentuknya 2016. 2016 itu dulu kita cuman iseng anak-anak Bekasi ngadain ngopi-ngopi santai sambil ngoprek di AW. Oke, di AW Bekasi, oke. Itu si penggeraknya Om Ari Esterla. Salah satunya dia, ada Setio, banyak lah dulu yang aktif. Akhirnya dari 3 orang kita share ke Facebook, kita ada kegiatan seperti ini. Nambah lagi, akhirnya ramai. Kita buat grup WAG. Saat Agya itu Ayla Holik. masih Bekasi atau Jakarta? Agya Ayla Holik aja. Agya Ayla Holik Agya aja. Ayla Holik aja. Tapi kebanyakan isinya orang-orang Bekasi. Tapi berkembangan zaman
banyak dari luar daerah pada masuk semuanya. Akhirnya anak-anak Bekasi sendiri mundur bikin grup sendiri. Oke. Jadi yang AGL-holic yang awalnya itu di penghuninya Bekasi, kita ganti jadi Nusantara di 2016. Sampai saat ini grupnya belum terganti? Belum terganti kan? Belum terganti, oke. Jangan sampai lah udah. Jangan Itu aja satu aja. Siap. Nah, kalau secara founder sendiri itu memang anak Bekasi? Atau Foundernya lu sendiri enggak lah, bukan gua. Foundernya sendiri itu adalah Om Irfa dari Jogja. Oh, justru si foundernya sendiri tuh Om Irfa dari Jogja. Iya. Saat Yang- itu saat dia itu- memang bekerja di Bekasi atau Enggak, gimana? tetap di Jogja. Tetap di Jogja. Tetap Jogja. Sampai sekarang pun belum pernah tatap muka sama dia sih. Cuman dari WA ataupun telepon aja. Nah, secara komunikasinya saat itu kan dibentuk tuh berarti di Facebook tuh. Di Facebook. Di Facebook kan dibentuk sama dibuat grup AGL-holic itu yang Om Irfa yang buat. Oh, yang di Facebook tuh Om Irfa justru yang buat. Yang di WA kita. Oh, berarti secara ketum sendiri sama si founder pembuat, katakanlah kita komunitas di Facebook lah ya. Katakanlah di Facebook sendiri itu justru sebenarnya sampai saat ini belum pernah ketemu ya. Belum, foundernya belum. Ya, Om Irfa belum. mudah-mudahan nih Om Irfa bisa nonton dan kita semuanya dikasih kesehatan dan bisa ketemu tuh nih sama dia. Amin. Kita ngobrol bareng lah. Suatu sama kebanggaan bisa ketemu Om Irfa. Betul. Nah, ada yang menurut gue sih lucu juga nih tuh. Karena kenapa gue di sini ngomong lucu itu, kenapa lu bisa dinobatkan jadi ketum, terus anak-anak ada embel-embelnya tuh di belakang. Kampret emang tuh. Ketum abadi. Nah, gimana itu tuh prosesnya? Pada awalnya sih gue juga nggak ngerti kenapa gue dipilih jadi ketum ya. Karena emang pada awalnya gue punya ide itu kan kita punya AGL-holic itu dari berapa wilayah banyak banget kan. Betul. Ini nggak pernah ngumpul bareng. Siap. Pas waktu itu ada momennya halal bihalal habis lebaran. Gue usulin dong Jabodetabek. Taman Mini ya? Iya, Jabodetabek ngumpul yuk. Target gue cuma simpel sih, 10 mobil aja satu wilayah. Siap. Udah dong, datang semuanya ternyata membeludak, yang datang sampai 300 mobil kurang lebih. Betul. Gue sendiri kaget kan. Dan di situ gue juga heran. Pas salam sama gue atau nyapa gue, manggilnya udah tamtum aja. Loh ada apa nih? Ya mungkin secara aklamasi jadi ya gue ketum mereka. Iya. Dan itu yang nggak bisa gue hindarin sih. Wah sebenarnya nggak mau. Gue pengen have fun aja di sini, mau silaturahmi aja, nggak mau jadi ketum. Tapi ya sampai 2023, 24 ini malahan ya, nggak diganti-gantiin. Siapa yang mau gantiin coba? Ayo. Nah jadi nih di open nih sama Ketum David nih buat teman-teman yang mau gantiin, bisa nih dari Karawang, bisa nih kalau mau nih. Nah jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Nah Tum gini, di samping itu kan gue lihat nih perjalanan selama lu di AHA, lu juga banyak kesana kemari itu Tum. Kayak misalkan lu ke Sumatera juga jalan, ke Jatim juga pernah ya Tum ya? Jateng Cuma sampai itu doang tuh, Bawon. Sampai Bawon, oke. Nah, apa sih gitu yang membuat lu sampai ya, contohnya kayak gini lah. Gue mungkin dikatakan ketum atau gue dikatakan ketua di salah satu komunitas, wilayahnya banyak. Kenapa lu bisa sampai nyaman? Karena secara waktu itu nggak sebentar tuh. Bisa senyaman ini di AHA, sementara yang gua tahu anak-anak AHA tuh gila. Bukan gila sih, sarap. Lebih parah lagi. Nah, kenapa bisa se-humble itulah bahasanya? Gua itu satu ya, kenapa gua tanggapi atau welcome undangan-undangan mereka untuk hadir.
Ya satu itu nyaman, karena gue melihat mereka itu bukan member ataupun anggota gue, tapi udah jadi bagian dari keluarga kecil gue di Holic Nusantara khususnya ya. Dan gue dari mereka pun banyak dapat pengalaman, sharing-sharing. Itu yang gak bakal bisa gue dapat dari hidupan gue lain di luar Holic. Betul. Kadang-kadang orang meremehkan, ngapain sih kopdar, ngapain sih datang ke event-event. Tapi di situ kalau lu aktif, lu datang, lu bakal membuka wawasan lu. Jangan hanya sekedar datang ke acara, tapi duduk diem, nggak ngobrol, menyendiri, ya sama aja mendingan lu nggak datang. Percuma ya? Percuma. Mending kalau lu datang, lu nikmati acaranya, lu sapa orang-orangnya, walaupun nggak kenal ya kenalan, karena kalian sama Holic satu keluarga, Agila Holic satu keluarga. Dan di situ bakal ada pembicaraan, sharing soal kerjaan dan lain-lain. Ya mungkin dari situ ada ketemu bisnis yang lain. Betul. Itu opportunity-nya terbuka lebar. Bagaimana cara kita menanggapinya seperti apa. Di Holic kita bisa nemuin hal positif. Di Holic juga kita nggak pungkirin pasti ada negatifnya. Betul. Tapi itu tergantung cara kita membawa seperti apa. Balik lagi ke individunya. Kalau kita cuma melihat sisi negatifnya, kalian nggak bakal mau aktif di Holic. Di komunitas lain juga pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi sisi positifnya, gue yakin di komunitas lain nggak ada seperti Holic. Ya sekarang aja udah simple lah. Membernya Holic kan banyak, anggotanya banyak. Banyak kok klub-klub atau komunitas-komunitas baru yang notabene pengen besar, ngambilin member-member Holic. Dari inbox, japri, sampai paksaan, banyak. Nah, ini menarik nih Tum nih. Sorry gua potong nih. Jadi kan setiap wilayah tuh setahu gua ada kepala sukunya lah bahasanya kalau di AH ya. Ya. Kepala sukunya. Ada nggak sih Tum kayak semacam aduan hal yang lu bilang tadi gitu? Banyak. Kalau misalkan, Tum, member gua nih diajakin sama klub A. Banyak. Lu menanggapinya seperti apa tuh Tum? Menanggapinya, gue pasti minta buktinya. Gue selalu bergerak kalau ada bukti. Bukti otentik termasuk seperti kayak screenshot ataupun bukti-bukti yang lain yang konkret ya. Gue bakal tegur langsung orangnya ataupun kepalanya. Tapi gue nggak bakal ramein di grup Facebook ataupun medsos lainnya, kecuali mereka tanggapannya negatif pas gue tegur ataupun gue informasi seperti itu. Gue pasti gue ramein. Tapi gue ramein juga, gue mikir ini klub baru, komunitas baru, gue ramein di Facebook sama aja iklan gratis buat mereka. Ya ogah lah, ngapain, udah diemin aja. Kita gerilya dari bawah. Betul. Nah makanya gerilya yang dari bawah itu banyak-banyak yang japri atau inbox, ya gue bentuk itu namanya ini Agila Holic Hurhara. Oke, apa tuh? Satpolnya Agila Holic. Jadi ya ada kerusuhan ataupun kerusuhan dalam hal berkomunitas ya. Salah paham kek atau apa, yang turun tangan tuh mereka. Yang turun tangan, jadi memang lu udah menyiapkan pasukan khusus nih. Iya, pasukan khusus. Pasukan khusus. Pasukan rusuh. Dan orang-orang yang di dalamnya itu ya bisa dibilang berani di medsos, berani di dunia nyata. Oh, orang-orang yang lu maksud pasukan khususnya itu? Di dunia nyata berani, di medsos pun berani. Ada nggak sampai kejadian yang salah satu wilayah terus ada orang seperti itu yang katakanlah ngajak lah ya, ngajak untuk join ke klubnya atau komunitasnya dia, terus dan dia berhasil sampai wilayah tersebut tuh boleh dikatakan mati suri atau hancur? Ada. Pasti ada. Ada beberapa wilayah seperti itu. Gak gue sebutin ya, kasihan ya. Okay. Tapi kembali lagi gue bilang sama mereka, lu orang kemarin banyak
diambil-ambilin sama komunitas lainnya. Kemarin pas banyak, kalian berasa kalian kenal akrab gak satu sama lain? Berasa gak seperti keluarga kalau ngumpul? Kalau nggak berasa, ya udah lepasin aja. Buat baru lagi, mulai dari nol lagi dengan orang yang lebih ada komitmennya. Kalau orang itu lebih berkomitmen dan masuk dengan tanpa paksaan atau ajakan, mereka pasti lebih semangat. Itulah yang kita sebut darah-darah baru yang bisa menggerakkan suatu wilayah jadi bangkit lagi. Benar. Sekarang kan banyak wilayah yang dulu mati suri, seperti Lampung bergerak lagi dengan darah-darah baru. Apalagi sekarang Lampung juga punya subnya lagi, itu adalah AG Alkoholik Metro Lampung. Itu terbentuk lagi. Dan Jakarta juga mati suri, akhirnya bergerak lagi darah-darah baru juga. Ya seperti itulah. Bekasi apalagi kan berapa kali kita lihat tuh dibubarin kan. Siap. Dibubarin. Nanti juga gue bakal ngobrol tuh sama anak-anak Bekasi, coba nanti. Udah berapa kali kan dibubarin kan. Akhirnya sekarang udah bergerak lagi dengan motor dan darah baru lagi. Ya seperti itulah. Kalau yang lama-lama diajak mau sama komunitas lainnya, berarti mereka ya emang nggak patut dipertahankan. Memang jiwanya bukan di holik. Iya bener kayak gitu. Simple, ngapain kita rebut-rebutan member? Yang biar dikit tapi solid lebih enak. Gue lebih demen ngumpul 6 orang atau 10 orang, tapi gue ngelihat mereka itu bukan member Holik, gue melihat mereka itu keluarga gue. Betul. Daripada gue ngumpul sama 50 orang, gue bingung ini siapa aja ya, gak ada yang tahu gue. Betul. Ngapain kayak gitu? Males, bener gak sih? Benar. Justru malah ada kesenggangan mungkin. Iya. Mau negur malu atau segen, gue ngebacandain yang ini takutnya yang baper gitu kan. Baper nanti ngacak-ngacak tanah lagi. Mending speed tank. Nah gini tuh, menurut gue suatu komunitas atau klub itu pasti ada regenerasi tuh. Pasti ada. Ya kapan gue diregenerasi gitu kan? Bukan Alhamdulillah kalau gitu. Ngarep banget aja. Nah gini, mungkin problemnya di setiap wilayah, karena gue juga kadang-kadang sering ngobrol lah sama anak-anak di wilayah lain. Mereka tuh justru anak-anak baru yang lagi semangat-semangatnya, ternyata dia dihadapkan dengan masalah internal yang masih tersisa di wilayah tersebut. Nah, maksud gue gini, katakanlah gini lah, dari kebanyakan konflik tuh yang gua dapat itu rata-rata mereka tuh kesulitan dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang terdahulu yang sudah ada sebelumnya di senioritas. Betul, senioritas di komunitas atau wilayah tersebut. Nah, sementara anak-anak muda di situ lagi semangat-semangatnya nih tuh. Tapi si pendahulunya tersebut tuh bukan nggak welcome, tapi secara gestur kurang support gitu tuh. Nah, yang gue dapetin dari cerita anak-anak di wilayah lain tuh justru seperti itu. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan juga buat temen-temen yang saat ini lagi bener-bener memajukan wilayahnya, yang notabene mereka masih baru setahun 2 tahun tuh. Apa sih atau harus seperti apa gitu? Masalah senioritas ini sih banyak ya. Banyak. Kadang-kadang ego kita kan bermain. Betul. Lu tahu sendiri lah, ego lelaki seperti apa. Betul. Kadang-kadang lebih baik kita bonyok daripada ego kita terluka. Benar. Lelaki itu seperti itu. Satu, masalah seperti itu ya kita harus tahu diri lah. Tahu diri dan menekan ego. Misalnya kalau kita berasa, nih misalnya Kerawang lah, stagnan, begini-gini aja, mau berkembang lagi nggak bisa. Betul. Tiba-tiba ada anak baru datang dengan ide-ide yang segar. Betul. Seniornya nengok, siapa lu? Ngomong langsung kayak gini-gini aja. Betul. Baru juga masuk loh. Betul. Itulah yang gue bilang pemikirannya tertutup. Orang terdahulunya. Iya.
ada masukan atau input dari orang-orang baru, ide-ide baru seperti itu, kita tampung dulu. Betul. Kita tampung dulu, kita olah sama mungkin bisa dibilang senior-senior lain lah. Gue ada ide nih kemarin dari si A tentang ini kayaknya bisa gak kita diskusikan, bisa gak kita majuin. Kalau dipandang oke ya udah jalanin, kalau dipandang nggak oke ya nanti aja lagi, kita pending lagi. Dan yang idenya tertolak ya istilahnya. Betul. Anak baru itu merasa oh ya udah ntar lagi nggak apa-apa, nggak merasa kecewa. Tapi karena apa? Ide dia udah dibicarakan gitu loh. Tapi kalau langsung ditolak atau didiemin, ngapain gue masuk sini? Gue punya ide buat majuin Kerawang aja didiemin, percuma gue masuk sini juga. Begini-gini juga Kopdar ada di grup ada 30 orang misalnya lah ya, yang datang cuma 10 orang, tapi gue kasih ide kayak gini kagak mau, ya ngapain juga gue. Lama-lama juga mati suri, kabur deh tuh member barunya. Nah, cuman memang kendalanya dari teman-teman itu ya itu kurang kesadaran dan egonya tinggi. Iya, egonya sering kita tinggi. Kita bahasa para senior kita tuh tinggi gitu. Padahal sebenarnya ketika anak baru itu kita rangkul, justru akan menghasilkan sesuatu yang fresh, bahkan luar biasa tuh. Fresh. Ya makanya karena kita masuk ke wadah Holic dari berbagai macam latar belakang. Siap. Pekerjaan ataupun lain-lainnya lah, keluarga. Mereka datang dengan membawa ide baru dari pengalaman mereka terdahulunya, itu kan bagus. Betul. Kalau nanti kita lihat bisa diterapkan nggak di Holic. Tapi kalau bisa diterapkan ya jangan. Ya jangan sampai juga kita ikut-ikutan sama yang udah diterapkan ke komunitas atau klub lain. Itu kita terapkan lagi, kan jadi kesannya juga ikut-ikutan. Kopas. Iya, kopas ngapain kayak gitu. Namanya juga Holic, dari dulu kita nggak pernah terpatok sama kegiatan ataupun agenda-agenda yang udah dijalani sama komunitas atau klub lain. Betul. Tapi kita bergerak supaya nggak sama-sama mereka, supaya nggak monoton. Betul. Makanya Holic kan seperti ini. Walaupun kita nggak promosiin, nggak ngambilin member-member lain, tapi kita kuat sampai sekarang. Betul. Bahkan mungkin setiap harinya itu pasti ada anggota baru yang mau masuk ya ke Facebook. Facebook dulu aja deh. Ke Facebook itu rata-rata gue perhatiin ya, kan gue yang ACC kan. Iya. Itu rata-rata yang minta itu 20 sampai 50 orang per hari. Tapi ada saringannya kan. Kalau nggak jawab pertanyaan, gue decline semuanya. Itu ada separohnya. Pertanyaan juga kalau jawabannya Pertanyaan simple kok. Pertanyaan simple doang kok. Tapi ada orang yang nyeleneh, mengabaikan, nggak ada yang diisi. Ya udah, siapa lu masuk ke rumah kita dikasih aturan, lu nggak mau. Buat assalamualaikum aja gitu ya? Nggak mau. Nanti gue izinin masuk malah semena-mena lagi. Enggak, gue bikin PR gue aja. Apain kayak gitu. Makanya kan sekarang udah nggak ada yang bisa dibilang seperti dulu lah. Dulu kan sering rame kan? Iya. Sering rame kan? Karena mungkin lebih difilter lagi. Iya. Dulu kan rame dikit-dikit baper, dikit-dikit apalah. Dikit-dikit ya kayak gitulah. Iyalah. Nah, oke tuh. Selain itu juga ada nih yang lu kan ada nih masuk nih kemungkinan di grupnya Jatim, Jateng, Sumatera, terus Bali dan lain-lain lah, kemungkinan lu ada ya. Kalau lu harus memvoting, nih ya, dari sekian banyak atau dari beragam anak-anak AAH di wilayahnya masing-masing, menurut lu saat ini yang paling solid, yang paling kompak, yang paling ini nih Holic tuh harus seperti ini,
Wilayah mana sih tuh? Kalau boleh gua tahu nih. Ada 2 kategori sih di gua sih. 2 Satu itu regional ya. Siap. Regional tuh kayak Jatim, Jabar, Sumatera, Bali, Jakarta. Itu yang paling solid itu adalah Agia Elaholic Jatim. Jatim. Paling solid. Kenapa tuh? Satu kebersamaannya, kekompakannya, dan menghadapi masalah juga nggak perlu sampai ke gua, mereka bisa menyelesaikan. Kalau udah bisa ngepel sendiri lah. Udah selesai baru kasih tahu gua. Ini tuh kemarin ada ini, udah kita beresin gini. Justru lu malah dikasih tuh reportnya setelah clear. Atau kadang-kadang mereka nggak kasih tahu, udah kecium sama gua gitu. Kadang-kadang kan tahu aja kan gua. Yeah. Ada apa nih? Ada ini Tom, tenang. Kita beresin itu mah. Gampang. Oke. Berarti jawabannya untuk region Jatim. Agia Elaholic Jatim. Okay. Untuk regionalnya kayak wilayah Kerawang atau apa gitu kan. Wilayah. Wilayah itu si Riau, Agia Elaholic Riau. Nah, gue juga kemarin ngeliat ya pas lu kesana ke Riau tuh. Gue ngeliat di situ bener-bener solidnya dapat kayaknya. Kekeluargaannya juga the best. Nah, kalau lu ngeliat, gue kan cuma ngeliat dari sosmed dong kalau gue ya, dari sosmed. Kalau yang lu lihat secara langsung, pembedanya dengan Karawang dulu dah, dengan Karawang atau dengan Bekasi yang setiap harinya lu ketemu tuh sama si kampret Budi tuh. Apa tuh tentu? Kalau dibandingin sama Kerawang, satu mereka itu udah kayak kesatuan ya. Riau itu ya, dengan kesatuan. Jadi kalau ngumpul semuanya dalam satu lingkaran. Karena ada beberapa wilayah lain, walaupun tetap dalam satu wilayah, kayak misalnya wilayah Jakarta, Kerawang, ataupun lain-lain, mereka bentuk lingkaran juga, tapi lingkarannya jeplak masing-masing. Kalau itu ngumpul lah. Itu Riau tuh memang cuman satu itu ya, bukan ada Riau Tengah atau gue nggak tahu kan ya. Lumayan besar sih. Ada yang kopdar itu mestinya nempuh berapa puluh kilo. Makanya itu yang membuat poin lu juga jatuh ke dia. Ada beberapa. Dan ada juga member-member juga mereka yang udah ganti mobil, tetap aja di situ. Kalau nggak salah di Riau tuh Om Riyadi ya. Om Kepri itu temennya Sodik itu. Iya. Nah, kalau Riau itu Om Firman sama Om Indi. Mereka berdua. Motornya tuh mereka berdua. Om Firman sendiri terakhir kabarnya Agianya udah dijual tapi ganti Agia lagi. Nggak tahu kayaknya dijual lagi apa enggak. Susah sih sales tuh. Jadi comeback lagi gitu ya. Oke sih. Dan satu lagi kalau untuk Riau, saking banyak membernya, itu mereka melakukan pembersihan, hampir berapa puluh orang dibersihin, tersisa sekitar 30-an apa 40-an lupa. Dan kalau kopdar mereka kompak datang. Dan mereka 40-nya tuh? Ya kurang lebih lah 90% lah ya. Mereka kesulitan nyari tempat. Saking penuhnya buat parkir lah. Makanya pernah waktu itu acara itu di nyewa ballroom hotel. Ballroom hotel yang gue lihat itu. Gokil sih. Udah kayak partai ya. Pakai seragamnya merah putih lagi. aduh jangan ke arah situ tuh. Gua takut keceplosan tuh. Dan kalau kita ini bicara kekompakan kesulitan kan. Nah, Jatim itu kompaknya juga bagus, solidnya bagus, masalah juga besar. Oke. Jatim tuh. Oke. Pernah nggak kalian, lu pernah gak sih kok masuk ke klub atau komunitas lain selain Holic? Gua pribadi sih enggak. Enggak. Pernah gak denger antar komunitas atau klub somasian? Oke, pernah. Itu terjadi di Holic Jatim. Aduh. Agak rumit itu. Kita dapat somasi. Kirim dong somasi ke gua dong. Baca.
Ini somasi abal-abal banget tuh. Kebetulan ada keluarga holik yang pengacara juga, lawyer. Oke. Kirim ke dia, tolong dong baca ini. Ketawa kan dia. Ini somasi kok begini amat? Siapa tuh? Anak yatim disomasi. Kepalanya. Terus kok begini? Mau aku somasi balik gak? Gas. Oke. Gas. Udah somasi balik lagi. Pengacaranya saling ngomong, lawyer antara lawyer saling ngomong dan ditegur itu. Bikin malu pengacara aja lu. Karena mungkin orang yang somasi duluan mentah. Enggak. Somasinya ya kalau bisa dibilang ya lucu sih Om. Dari gua orang awam aja paham itu nggak bener dari tanggalnya, peruntukannya apa. Oh begini, ini kayak nyari duit doang ini lawyernya, kampret. Dikadalin. Ya intinya seperti itulah. Masalah paling besar sih somasi-somasian. Untung ya istilahnya bisa diselesaikan kekeluargaan. Kalau nggak diselesaikan kekeluargaan sih gue gas terus itu. Iya. Sampai segitunya ya, padahal nyari apa sih gitu ya? Iya, makanya nyari panggung. Bener, nyari panggung. Bener. Jatim berarti di dalam kesulitan yang lu bilang tadi, ternyata memang di dalamnya juga sempat ada. Semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang kan? Bener. Itu aja simple. Kalau anginnya sepoi-sepoi terus berarti lu pendek terus, nggak berkembang. Sekarang gini tuh, secara pribadi ada nggak sih saat ini yang wilayah yang mau lu bangkitkan karena katakanlah dia mati suri, atau misalkan yang sebelumnya benar-benar aktif terus tiba-tiba lu kenapa gitu? Gue penasaran sama satu sih, Cibubur. Temen lu tuh, Cibubur. temen lu lihat kan dulu pergerakan seperti apa kan? Betul. Tiba-tiba pes. Betul. Nanti juga kemungkinan gue ngobrol ke sana tuh. Coba nanti. Itu aja sih, gue penasaran sama dia, sama Cibubur, khususnya si Beri Kuya. Beri Bagong itu. Beri Bagong ya. Udah bukan Kuya lagi. Iya, karena memang Cibubur yang kita tahu. Dan satu lagi juga Bogor. Iya kan? Itu tuh. Iya, makanya temen lu semua tugas lu juga itu untuk support. Gua doang berarti yang bener ya? Ali juga ada nangis-nangisnya juga. Aduh. Oke. Sebenarnya kalau kita dalami itu, kalau secara konflik di internal apa sih tuh? Biasanya yang kan kayak gua lah. Gua ada problem sedikit, gua pasti nelpon lu gitu. Tidak menutup kemungkinan dong wilayah lain juga pada nelpon. Satu, komunikasi itu salah paham. Kadang-kadang kita bicara di grup WA, typing, itu konotasinya berbeda sama kita bicara langsung. Jadi orang yang nggak paham itu salah mengartikannya, bukan candaan ataupun bukan maksudnya, jadi salah. Itu yang membuat mereka baper seperti itu dan salah paham. Akhirnya ada timbul konflik. Masalah pertama yang banyak itu. Kedua, masalah ya satu ya aktif nggak aktifnya itu, ditegur nggak mau. Ketiga ya paling masalah lendir itu. Aduh. Dari ujung Sumatera sampai ujung Bali sama aja masalahnya. Pasti ada di situ. Ada aja itu, Pak. Benar. Ada aja, nggak pasti ada lah, nggak begitu. Nah, mungkin wejangan buat teman-teman yang saat ini wilayahnya boleh dikatakan lagi ada konflik lah. Dari lu pribadi gimana tuh buat kepala sukunya atau buat member-membernya lah?
konflik pribadi antar member itu semua bisa terselesaikan dengan baik kalau kita membuka pikiran kita. Jangan membesarkan ego. Kita menerima masukan dari kiri, dari kanan. Jangan mendahulukan pendapat kita terus. Benar. Mengalah lah kadang-kadang. Mengalah kan bukan berarti kalah. Betul. Dan lu kalau lu menang terus juga, kalau lu menang terus tapi ntar yang belakang ninggalin lu juga percuma. Ya kan? Jadi ya intinya kalau ada masalah, empat mata ketemu, bicarakan baik-baik, egonya ditahan, gue yakin kok pasti ada solusinya. Itu aja. Simpel gitu aja. Jadi sebenarnya lebih ke komunikasi sih. Bener, rata-rata itu masalah komunikasi kok. Oke. Kalau kita berangkat dari komunikasi, sebenarnya yang ngerasa paling waras harusnya nyamperin seseorang yang menurut dia nggak waras. Bener. Clear dong harusnya ya. Iya. Ya itu namanya ego. Iya, karena dengan egonya yang Ngapain gue nyamperin dia? betul, toh dia yang salah gitu ya. Iya, seperti itu. Toh menurut gua, ketika ada dua orang saling bermasalah ngobrol, nggak bakal tuh saling hantem menurut gua. Nggak bakal. Enggak. Saling hantem tuh karena ada penonton tuh. Gue udah berapa kali ketemu masalah seperti itu yang mereka istilahnya, ayo lu nantangin, saling nantang, gue aprokin, diem. Iya. Cengenges. Enggak kok, cuman si omnya aja yang Iya. salah persepsi. Paling kayak gitu jawabannya kan. Kan jempol sama mulut langsung kan beda. Jempol nge-typing sama ketemu empat mata langsung juga, ayo beda. Benar. Empat mata langsung kan kita bisa ngeliat gestur dia seperti apa, mata dia seperti apa, bohong apa enggak, apa kan kelihatan semuanya. Benar. Simple gitu. Sebenarnya benar-benar di sebuah komunitas atau klub seperti ini tuh ya memang komunikasi yang sehat. Iya kan bahasanya. satu. Kita kan masuk ke komunitas kan bukan kepala kita doang, banyak kepala. Masa mesti ngertiin kepala kita doang? Benar. Itu. Kalau lu mentingin kepala lu sendiri, lu buat aja komunitas sendiri, isinya lu doang. Dan nggak bakal ada yang nyangkal lu. Gitu. Iya, lu sendiri yang nyangkal lu sendiri. Mati aja lu. Egois banget ya. Bener tuh. Kadang-kadang ya gue juga nggak di sini di Karawang sama tuh. Kadang-kadang ada problem yang harus gua telan sendiri dan bener-bener harus nurunin ego. Ya. Nah, kalau soal ego neken mah gue udah kenyang kok. Gue kalau ego gue tinggi mah segala kebusukan, segala kecurangan, segala yang negatif-negatif gue umbarin semuanya. Makanya itu, padahal kan di luar sana mungkin pola pikir orang-orang mikirnya, wah ini si ini, wah ini mah enak nih dapat, ini mah konflik gue ya, ini mah enak nih, dapat cuan atau dapat apa? Ya dapet sekarang gini aja lah, banyak orang berpikiran jadi ketum tuh enak. Ya. Dapat kaos dari wilayah-wilayah, dapat undangan dari wilayah-wilayah. Sorry gue potong. Kalau orang yang ngomong kayak gitu disuruh datang ke wilayah tersebut, apa mau? Nah, apa bisa? Ya kan kembali lagi, mereka ngelihat kan? Iya. Enak kan jadi ketum ya. Iya. Jalan-jalan sini, jalan sini, terus dapat kaos, dapat ini, dapat tanah, belum lagi jualan stiker, dapat cuan, bla bla bla. Simpel sih gua, atau ngadain event, wah gila, event Nusantara mah cuan gede. Gue cuman simpel sih jawaban gue sih sama yang nyampein itu ke gue kan. Tuh gue dapat dengar gini-gini, sampein aja sama dia. Kalau mau tahu detailnya suruh duduk bareng ke gue ceritain nombok gue berapa duit. Gue tahu banget di Cikawal lu nombok. Berapa banyak gue nombok situ, ah? Tahu. Tapi gue diem kan? Tahu. Udah simpel gitu aja. Karena apa? Keluar-keluar kan nggak menyelesaikan masalah. Enggak. Emang gue mau transfer kagak? Kagak. Pada diem semua, beribut, berisik nih duitnya. Diem, mana nomor rekening, udah beres.
Bener. Bener Ya, gak sih? makanya itu kebanyakan orang yang keluar di luar sana dia ngejudge kita seperti apa tuh justru mereka tuh pola pikirnya tuh nol menurut gua. Iya, makanya gue kadang-kadang kalau gue capek atau apa gue bilang udahlah. Kalau lo orang yang pada pinter, banyak ada yang pinter yang lebih pinter dari gua ataupun lebih kompatibel dari gua. Ya udah gantiin gua deh, minimal sebulan lu gantiin gua aja, coba rasain jadi ketemu Nusantara seperti apa. Bener. Rambut lu lebih botak daripada gua ntar. Oke. Gini Tum ya. Kita tahu lah ya. Sekarang AHA sudah menjadi nama besar lah di Indonesia ya. Masa sih? Nama besar. Karena menurut gua lebih dari 10 wilayah udah besar. Ya. Dan gua rasain tuh ketika gua pergi kemana dengan adanya temen di wilayah tersebut, gua dirangkul, disambut, diajakin ngopi gitu. Besar dong. Nah, Alhamdulillah ya. menurut lu apa namanya? Sistem yang harus diterapkan di AHA Nusantara tuh seperti apa? Harusnya. Sistem apanya nih, sistem apa? Gini, misalkan secara rekrutmen dari elunya sendiri, mungkin kan teman-teman gini nih, teman-teman di luar sana di wilayah lain atau bahkan komunitas lain lah, ini bisa jadi acuan atau patokan atau bahkan edukasi ya buat teman-teman di luar AHA juga. Secara rekrutmen atau secara rule. Kalau sekarang sih dulu kita tuh nggak ada minimal atau syarat-syarat ya. Orang mau join ya udah join aja yuk. Siap. Tapi kembali lagi pas sudah kita masukin dia ke dalam, diem aja, masih hidup apa enggak kita nggak tahu. Nggak tahu. Padahal pas kemarin dia minta dan maksa mau minta dimasukin. Ya udah. Sekarang akhirnya berkembangnya itu kalau mau masuk, lu kopsan dulu atau kopdar dulu sama kita deh. Minimal seperti itu, karena pas kopdar atau kopsan sama kita, mereka tahu canda kita seperti apa. Betul. Mereka tahu obrolan kita seperti apa. Betul. Nah di situ lu putusin deh, masih mau masuk apa enggak. Kalau masih masuk, ayo, tapi lu lebih aktif. Jangan diem aja. Karena kita orangnya begini loh. Minimal ya adalah kopsan atau kopdar dulu sebelum mereka masuk ke grup. Intinya. Bener gak sih? Bener. Daripada mereka masuk aja, pas sudah dimasukin, say hi, bla 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 bla, besokannya hilang, diem aja. Terus ngapain lu masuk? Bener. Hah? Bener. Kan bukan klub om, ya not a club just for fun, tapi lu diem aja, apa funnya? Lu diem aja itu fun. Ya lu mendingan ke grup Facebook sana. Semua juga bisa kebaca semuanya kan. Tinggal scroll ya. Iya, tinggal scroll, udah beres, ada semuanya. Bener. Kalau kita mau masuk ke grup WA kan berarti kan kita mau lebih aktif dan lebih memperdalam kan. Bener. Simpel gitu aja sih. Cuma kalau didalamin lagi justru dengan adanya Not a Club Just for Fun ini lebih dari klub menurut gua tuh. Karena seseorang menurut gua yang mempunyai jiwa holik, lu memang tanpa ikatan, tapi lu harus bisa ngatur diri lu sendiri. Iya. Jangan sampai membuat nama komunitas lu atau nama komunitas holik wilayah lu itu jelek, coreng atas perbuatan lu sendiri. bener. Justru menurut gua dengan tidak adanya ikatan ini malah semakin mengunci kalau gue pribadi situ. Iya sih. Ya seperti yang lu bilang tadi ya, makin kita aktif makin banyak saudara. Betul. Gini tuh, dalam waktu dekat nih, dalam waktu dekat, apakah gue bisa dapat bocoran Nusantara mau ada event? Gimana itu? Karena pasti teman-teman wilayah lain, teman-teman yang di Sumatera, di Bali, Jatim, Jabar, Jateng, itu pasti menunggu mandat lu nih. Insya Allah ada lah, tapi nggak dalam waktu dekat-dekat ini karena kan bentar lagi juga Lebaran.
Kayaknya nggak memungkinkan banget. Gue cari timing yang pas dulu dan lihat kondisi pribadi gue juga seperti apa, karena butuh fokus untuk mengatur acara Nusantara. Kalau gue sendiri nggak fokus, nanti hasilnya nggak maksimal. Benar. Seperti itu. Ya intinya, insya Allah ada lah. Tahun ini ada. Insya Allah ada. Nah teman-teman, jadi selama ini yang mungkin di wilayahnya masing-masing banyak yang nanya, kapan sih Nusantara ada event? Soalnya gue pengen ketemu nih sama anak Jatim. Gue pengen ketemu nih sama anak Jateng. Ada dong tuh, pasti dong. Agi Holik Jatim, Eko minta diundang tuh ke Jatim. Buat Agi Holik Jatim, doain mudah-mudahan saya sehat. Nanti insya Allah saya main lah ke sana. Sama Ketum juga pasti. Nah, Tum gini Tum. Mungkin tips dan trik untuk mempertahankan wilayah saat ini yang masih konsisten, yang masih aktif, yang masih solid buat wilayah-wilayah lain tuh. Ini buat semuanya nih teman-teman nih, kita dengerin nih. Ya kita untuk semuanya ya, kita tuh harus satu, yang kembali lagi tuh egonya kita harus ditekan. Jangan sampai berasa wilayah kita udah besar, jadi punya apa tuh istilahnya jumawa Atas kebesarannya ini gitu. Jumawa melakukan hal ini, melakukan hal itu tanpa terkendali, tanpa ada pengawasan. Nanti efeknya bukan ke kalian, efeknya ke Nusantara. Walaupun sekarang kalian tuh yang besar juga, kalau nggak ada Nusantara juga kalian juga nggak bakal besar. Benar. Seperti itu. Ya kembali lagi, pohon, tinggi-tingginya pohon, kalau akarnya nggak kuat kan akan tumbang. Benar. Sekarang ya kalian seperti ini, walaupun Nusantara nggak terlihat, Nusantara kan jadi akar di bawah. Benar. Jadi ya konsisten, tapi jangan sampai melewat pakem. Seperti itu. Dan jangan mengabaikan ide-ide baru yang fresh dari anak-anak baru. Karena mereka kadang-kadang mempunyai ide-ide yang bagus ataupun brilian. Itu aja. Benar, siap. Nah, jadi teman-teman ya, intinya turunin egonya, jangan setipis tisu. Sama komunikasi mungkin tuh ya. Iya, komunikasi. Itu penting banget, komunikasi. Karena kalau apalagi gue kan orang Sunda tuh ya, bahasa tuh nggak beli. Ya gue kan, makanya gue bilang kalau gue di Holik Jabar kan, woi gue roaming nih. Kan mendingan kayak gitu. Jelas-jelas kita nggak ngerti. Tolong dong terjemahin daripada gue Google Translate. Ternyata salah. Iya, benar. Benar gak? Ya mending kayak gitu terus terang. Walaupun lu ketawain kan. Tapi kan gue terima, emang gue nggak ngerti. Ya kan? Benar. Oke tim, nih sorry sebelumnya kita juga sekarang kedatangan temen nih. Kita ada dari Remus Om. Nah, Remus ini kebetulan masih temen kita juga. Dia merupakan salah satu member dari Agi Holik Bandung. Alhamdulillah dia sudah support acara kita. Jadi nih buat teman-teman yang di seputaran Bandung dan sekitarnya atau bahkan dari Jakarta, dari manapun itu, Sumatera, Jateng, Jatim, Bali, buat yang mau performa mobilnya itu mantep, jos dan sebagainya, pokoknya brum. Om Yogi ya? Om Yogi. Nah, bisa menghubungi Remus House System. Nah, dan buat Om Yogi ditanyain Ketum nih katanya. Screen gua mana? Screen gua, Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman sekali lagi nih yang di seputaran Bandung bisa datang langsung nih ke tokonya, atau buat yang di luar Bandung juga dia bisa menjual secara online. Nanti bisa langsung ke Instagramnya aja. Di situ Om Yogi juga ramah kok orangnya untuk ditanya-tanya. Bener, Om Yogi pastinya ramah banget untuk konsultasi ya Tum ya. Walaupun kadang-kadang ngeselin dikit sih. Ngeselin dikit karena dia lama balasnya tuh. Karena bener-bener Om Yogi ini tuh orangnya orang yang terjun langsung untuk nge-handle customernya Tum. Dia nggak mau ketika anak buahnya kerja itu dia nggak memantau atau bahkan dia ikut turun tangan Tum. Karena gue lihat sendiri tangannya kotor. Gitu. Oke Tum, gue rasa cukup
terima kasih banyak Gue yang untuk makasih loh. waktunya, untuk kesempatannya juga jauh-jauh ini. Gue yang makasih Kita banyak. Di sini mudah-mudahan isi dari obrolan kita malam ini ada manfaatnya buat teman-teman kita yang ada di wilayah lain, khususnya untuk AAH atau bahkan komunitas lain di luar AAH tuh. Mudah-mudahan berguna dah. Amin. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Ya cukup itu aja. Cukup. Oh Oke. iya ada, tambahin Siap. ada. Apaan tuh? Ketemu Nusantara kapan diganti? Ketemu Nusantara kapan diganti? Oke teman-teman, gue rasa cukup. Kali ini sangat banyak banget yang bisa kita ambil poin-poinnya dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan gue bisa ngobrol lagi nih Tum sama lu. Amin. Dan mudah-mudahan gue bisa keliling lagi ke wilayah-wilayah teman-teman semuanya. Oke Tum, thank you banyak. Thank you banget kok. Siap. Sukses terus Mudah-mudahan sehat selalu kita Sukses berdua. terus podcastnya. Amin. Konsisten terus supaya kalian dapat viewer Amin. dan hasil yang banyak. Siap. Terima kasih banyak untuk supportnya Tum. Oke, teman-teman, terima kasih banyak dari awal sampai akhir sudah nonton. I'll be back.